Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pasikin dengan NIM C0D0200022. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh Pinang pasal 4 ayat 2, yang mana dari mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Wiremia Putra. Saya dari kelas G perpajakan. Baiklah, langsung saja. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu pada tepatnya pada PPh Pinang, yaitu penghasilan yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat 2 perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi administrative costs, dan salah satu komponen compliance costs, pemerataan pengenaan pajak, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Selanjutnya, objek tarif dan perhitungan dan sifat pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, yang mana dasar hukum terdapat pada PP nomor 131 tahun 2000. Adapun pengecualiannya yaitu tidak melebihi 7.500.000 dan tidak dipecah-pecah. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh berasal dari bank yang ada di Indonesia. Yang ketiga, harus memenuhi pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat, bunga tabungan yang ditunjuk dalam pemilikan rumah sederhana dan sebagainya untuk dihuni sendiri. Selanjutnya, ada pun tarifnya yaitu 20% untuk WPDN dan BUT dan 20% atau tarif P3B untuk WPLN. Selanjutnya, dasar perhitungan yaitu jumlah bruto, sifatnya yaitu sifat final. Selanjutnya, transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 41 tahun 1994, JO PP nomor 14 tahun 1997, bukan saham sendiri. Yang pertama, yaitu tarif dan dasar perhitungan 0,1% kali nilai transaksinya. Selanjutnya, saham sendiri yaitu tarif dan pasal perhitungannya yaitu 0,1% dikali nilai transaksinya tambah 0,5% kali nilai saham pasar IPO. Selanjutnya lagi, bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, yaitu dasar hukum PP nomor 16 tahun 2009, yaitu objeknya yaitu bunga obligasi dengan kupon, subjeknya yaitu WPDN dan BUT serta WPLN selain BUT. Tarifnya yaitu 15%, selanjutnya 20% atau tarif berdasarkan P3B, yaitu dasarnya jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasinya, sifatnya yaitu final. Selanjutnya, objeknya yaitu diskonto obligasi dengan kupon, sedangkan subjeknya yaitu WPDN. Selanjutnya yaitu objeknya dengan diskonto obligasi dengan kupon, subjeknya WPDN dan BUT, yaitu WPLN selain BUT. Selanjutnya tarifnya yaitu 15%, 20%-nya atau tarif berdasarkan P3B. Adapun dasarnya yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, sifatnya final. Selanjutnya, objek diskonto obligasi tanpa bunga, subjeknya WPDN dan BUT, masih sama WPLN selain BUT, tarifnya 15% dan 20% atau tarif berdasarkan P3B. Dasarnya itu selisih lebih harga jual atau nilai nominal dan di atas harga perolehan obligasi, sifatnya final.
Selanjutnya objek tarif dasar perhitungan dan sifat PPh yang masih tadi. Objeknya bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam LK. Selanjutnya subjeknya yaitu 2009 sampai 2010, 2011 sampai 2013, 2014 sampai seterusnya. Pada 2019 sampai 2020 tarifnya 0%, pada 2011 sampai 2013 tarifnya 5%, pada 2014 sampai seterusnya tarifnya 15%. Adapun dasar padanya yaitu jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasinya, sifatnya pinal. Selanjutnya yaitu tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 secara umum dilakukan oleh pihak yang membayarkan atau penerima jasa dengan cara menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang final tentunya. Rangkap 3 selanjutnya melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 final dengan SSP atas nama dan NPWP pemotongan pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Demikian presentasi tentang pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.